bapak-bapak, ibu-ibu, datuk-datuk, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama, encik-encik, puan-puan, tuan-tuan, hadir bersama kita subuh ini. Datuk Uzin Hud beserta rombongan tak dapat disebutkan semuanya, insyaallah. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, kana fi zimmatillah, maka dia di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, habis salat subuh dia tak keluar masjid, dia duduk berzikir mengingat Allah. Majlis ilmu termasuk majlis zikir. Hatta tatlu'a syams, sampai terbit matahari. Summa yusalli rak'ataini, sesudah itu dia salat sunat 2 rakaat, namanya salat sunat isyraq, terbit matahari. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Tammah, 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 sempurna, sempurna, sempurna. Hadis ini disebutkan oleh Imam Abu Isa Ibnu Saurah dalam kitab namanya Sunan At-Tirmidzi. Hadis ini hadisun hasan, kata Imam Tirmidzi. Hadis hasan, tak ada ikhtilaf antar ulama untuk mengamalkannya. Mudah-mudahan kita istiqamah. Salat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari, salat sunat 2 rakaat, maka dapat haji dan umrah. Sekarang susah haji umrah, punya duit pun tak tahan dicucuk hidung karena vaksin segala macam. Maka andai belum mampu, belum sanggup, istiqomah, mudah-mudahan sampai ke anak cucu sampai hari kiamat insyaallah. Jadi kita tausiah subuh ini sampai waktu maghrib. Jam berapa maghrib di Sedanau? Jam 5 lewat 5:50. Jadi cara keluar dari masjidnya jam 5:50. Kalau maghribnya 5:50, maka 5:50. Bagi yang susah menghitung kapan terbit matahari, lewat terbit matahari itu mesti qaidah ramhin, setinggi tombak. Diukur setinggi tombak menurut ilmu astronomi 12 menit. 12 menit digenapkan payah ngitung jadi 15 menit. Payah menghitung-hitungnya, maka lengkapkan saja kalau susah cara menghitung pas waktu maghrib. Jadi kalau di Pekanbaru maghribnya jam 6.25, berarti pengajiannya sampai jam 6.25. Kalau maghrib tempat kita jam 5.50, berarti sampai jam 5.50. Sesudah itu sholat sunat bagi yang payah menghitung. Kalau kami Pak Ustaz sholat subuh pula jam 7, nah itu sholat subuh ketinggalan. Lamalah sudah rasanya saya tausiah ke berbagai negeri, tapi baru kali inilah saya tengok berita kehilangan. Sudah hilang saudara-saudara kami dari masjid. Terakhir ditemukan sholat Idul Fitri. Jadi memang itulah yang terjadi di tengah masyarakat kita sekarang. Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain tempat, lain macam cara membawa jamaah nih ke masjid. Jadi saya tanyalah kawan sahabat saya dulu sama-sama di Mesir, macam mana kau cara mengajak jamaah ke masjid? Kata dia, kami buat undangan. Undangan macam mana? Macam undangan nikah. Kepada jamaah, silakan datang ke masjid. Banyak datang, alhamdulillah banyak datang. Jadi tiap-tiap berapa bulan sekali, asal mulai agak-agak turun, kan buat balik surat undangan. Agak-agak turun, buat balik surat undangan. Macam mana mereka boleh banyak datang? Kami buat di bawah. Bagi yang tak datang, jenazah urus sendiri. Iya pula, macam-macam kreasi jamaah. Ada pula ustadz sahabat saya, dosen UIN, membuat, saya diundang datang waktu launchingnya. Apa dibuat nama acaranya? Dibuat nama acaranya sholat subuh dan coffee morning. Morning pagi, coffee morning, minum kopi pagi-pagi. Jadi dengan minum kopi pagi ini jamaah pun ramai datang. Selesai sholat subuh memang ada kopi, tapi tak ada yang lain, kopi itu aja. Saya bilang tak ada sarapan, enggak. Kenapa tak disediakan? Orang tuh bayang dia kalau ada kopi morning, ada sarapan. Memang undangannya kopi, jadi kopi aja kata dia. Jadi memang ini ide-ide brilian dari orang-orang soleh. Terpikir dia, orang yang mengajak sholat ke masjid ini bukan dia benci, bukan dia marah. Orang yang mengajak sholat ke masjid, dia tak ingin masuk surga sendirian. Karena kalau masuk surga sendirian, apalah gunanya kalau nggak ada kau, kata dia. Nggak ada lo, nggak rame, beb. Jadi orang yang ingin masuk surga ini, orang beriman itu kalau dia masuk surga,
Bukan macam naik bis dapat tempat duduk, tak peduli pada orang tegak. Kalau dia sudah masuk ke surga yang pertama ditanyanya, kawan aku yang dulu mana, tetangga aku dulu mana, saudara aku dulu mana, sahabat aku dulu mana. Karena dia tak mau masuk surga sendirian. Jadi kalau bapak, ibu, tuan, encik masuk surga nanti, tolonglah cari-cari Ustadz Abdul Somad. Begitu orang beriman. Kadang kita masuk surga ini bukan karena amal kita, masuk surga karena doa orang soleh, masuk surga karena syafaat Nabi Muhammad SAW, masuk surga karena syafaat Al-Quran, masuk surga karena syafaat orang beriman. Jadi orang beriman bisa memberikan syafaat. Tengok dalam hadis syafaat yang panjang dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ada orang masuk surga karena syafaat Nabi Muhammad, ada orang masuk surga karena syafaat malaikat, ada orang masuk surga karena syafaat Allah. Kata Allah, semua sudah kasih syafaat, aku belum. Maka ada orang masuk surga karena syafaat Allah, ada orang masuk surga karena syafaat orang beriman. Mungkin dia bukan ulama, bukan habaib, mungkin dia bukan orang hebat, manusia biasa tapi hatinya bersih. Lalu kata Allah, kau kukasih syafaat untuk memberi syafaat pada orang lain. Itu maka jangan sepelekan orang, jangan rendahkan orang. Hai Abdul Somad, jangan kau sepelekan orang. Walaupun tempat duduk kau sekarang ini macam duduk raja-raja dan sultan-sultan. Jadi mudah nanti menengok video. Kadang saking banyaknya video ini ditanya jamaah, Ustaz ini ingat di mana? Oh tak ingat. Ini ingat di mana? Tak ingat. Tapi untuk di Sedanau ini pasti ingat. Asal tunjukkan orang nanti, ingat ini di mana? Oh itu Sedanau tuh. Daerah mana nih? Ini namanya Karang Kashmir. Oh Kashmir itu di India Pak Ustaz. Kashmir bergejolak sampai hari ini, konflik yang belum selesai. Kenapa? Karena waktu itu 3 negara. Yang satu memisahkan diri karena agama. Itulah dia Pakistan. Awalnya India, lalu kemudian Pakistan pisah, negeri Islam. Lalu kemudian satu lagi memisahkan karena bahasa. Itulah dia Bangladesh. Karena orang Bangla tak merasa sama dengan India dan Urdu, maka dia memisahkan diri. Jadilah 3 negara, Bangladesh, India, Pakistan. Ada satu di negeri perbatasan, Kashmir, surga yang begitu indah. Saya belum sampai lagi kata orang. Jadi kalau ditanya, sampai udah Ustaz ke Kashmir? Belum, tapi ke Karang Kashmir udah. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap yang perbatasan-perbatasan ini pasti dalam keadaan penderitaan yang luar biasa. Myanmar dengan Bangladesh, siapa yang paling menderita? Perbatasan. Itulah dia saudara kita yang terusir, namanya Rohingya. Malaysia, Thailand, siapa yang tersiksa? Perbatasan. Itulah dia saudara-saudara kita yang berada di Patani. Dan sebagian masyarakat yang ada di Sedanau ini, nenek moyang mereka, datuk-datuk mereka datang dari Patani. Lalu kemudian Palestina dengan Mesir. Di sana ada satu tempat yang sampailah saya dibawa dari Kairo naik mobil setengah hari. Setelah melewati berbagai tempat gurun pasir, lewat sampai ke satu kota, nama kota ini Rafah. Kota Rafah ini dibagi 2, setengah punya Mesir, setengah lagi diambil oleh Israel. Di tengah kota ini dipasanglah kawat duri tegangan listrik tinggi. Jadi orang yang bersaudara kandung sekalipun tak bisa berjumpa, hanya menengok dari celah-celah kawat. Bagaimana cara mereka berkomunikasi? Waktu itu saya ke sana tahun 1999, belum ada handphone lagi. Caranya dituliskan surat ke atas layang-layang, dimainkan. Jatuh layang-layang itu ke sana, dibaca oleh saudaranya. Di sebelah berita, sebelah sini nampak benderanya gagah, bersih, cantik. Bendera Israel. Di samping sini nampaklah bendera lapuk, koyak-koyak, tak berganti bendera Palestina. Kapan Palestina akan merdeka? Kalau sholat subuh di masjid macam sholat Jumat, tak lama lagi Palestina akan merdeka. Ini udah macam sholat, ini udah Idul Fitri dah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau perintahnya kuat, wajib. Kalau perintahnya kurang kuat, sunat. Kalau kuat tapi tak sampai sangat kuat, sunat muakkad. Wajib, sunat muakkad, sunat. Kalau larangannya kuat, haram. Kalau larangannya kurang kuat, makruh. Kalau tak disuruh dan tak dilarang, mubah. Mudah saja.
5 kotak, 6 kotak ini jangan rubah. Perintahnya kuat, wajib. Perintahnya kurang kuat, sunat. Di atas kuat, sunat muakkad. Larangannya kuat, haram. Larangannya kurang kuat, makruh. Tak disuruh, tak dilarang, mubah. Jangan naikkan yang makruh menjadi haram. Sesak napas jamaah. Jangan naikkan yang sunat menjadi wajib. Tapi di antar ulama tentang masalah wajib dan sunat serta sunat muakkad biasa ikhtilaf. Ambil contoh kurban. Kawan-kawan kami yang sama kuliah di Mesir dulu dari India, Pakistan, Bangladesh, itu kalau sudah hari raya Idul Adha semuanya memotong kambing. Kenapa gitu? Karena menurut mazhab Hanafi berkurban itu wajib. Apa dalil mereka? Man wajada sa'atan, siapa yang punya kelapangan rezeki, walam yudahi, tak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana hadza, jangan dekat-dekat masjid kami. Menurut ilmu usul fikih, kalau di dalam hadis itu ada ancaman, maka maknanya lil wujub. Itulah mengapa menurut mazhab Abu Hanifah, Imam Hanafi, yang sekarang mazhab Hanafi terbesar India, Pakistan, Bangladesh dan Turki, maka berkurban itu wajib hukumnya. Kenapa? Berdasarkan hadis itu. Yang dua, dalil mengapa kurban itu wajib, bahwa Nabi tak pernah meninggalkan kurban walaupun sekali. Itu disebut dengan muwazabah. Muwazabah artinya terus menerus, tak pernah tinggal. Maka kalau perbuatan itu terus menerus tak pernah tinggal, berarti perbuatan itu wajib. Kurban wajib. Tapi Pak Ustaz, kami dengar kurban itu sunat muakkad. Itu menurut mazhab Syafi'i. Barulah agak lapang dada sedikit Pak Ustaz. Kenapa menurut mazhab Syafi'i kurban itu sunat muakkad? Karena Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar pernah setahun tak berkurban. Sengaja mereka tahun itu tak berkurban. Waktu ditanya, Abu Bakar, Umar, kau berkurban? Aku tak berkurban tahun ini. Kenapa? Untuk memberitahu umat bahwa kurban tidak wajib. Itu menunjukkan bahwa kurban itu sunat muakkad. Apa sebetulnya yang Ustaz ingin jelaskan tentang masalah muwazabah yang Nabi tak pernah tinggalkan walaupun dia sakit? Disiramkan 5 kirbah air. Waktu itu belum ada baskom, belum ada ember, jadi air itu disimpan di kulit kambing. Kulit kambing dipotong, dibersihkan, dijahit. Setelah dijahit diisi air. Lalu kemudian Nabi pingsan. Dibawakanlah 5 kirbah air disiramkan, Nabi pun tersadar. Waktu Nabi tersadar terbangun, apa kata dia? Bawakan aku ke masjid, ingin sholat berjamaah. Nabi tak pernah meninggalkan sholat berjamaah sekalipun. Bahkan dia pernah dipapah sebelah kiri kanan antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Fadl bin Abbas. Dibawalah dia, kakinya hampir terjuntai karena dia tak sanggup berjalan. Dibawa dan kemudian dia duduk. Yang menjadi imam adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sampai akhirnya dia tak sanggup lagi, dia hanya membuka jendela. Jadi kamar Nabi itu menyambung langsung ke Masjid Nabawi, hanya ada pintu pas macam ini. Jadi kalau mimbarnya sholat kita ke arah kiblat, mimbar sebelah kanan, maka kamar Nabi sebelah kiri. Beginilah lebih kurang, langsung pintu itu langsung masuk ke kamar Nabi. Pintu masuk ke kamar Nabi itu sekarang ditutup pakai lemari Quran. Ada lemari Quran sebelah kiri, panjang umur sehat badan, masuk kita ke Taman Raudhah insyaallah, amin. Di sebelah kiri ada lemari Quran. Itulah pintu tempat masuknya Nabi ke kamarnya. Langsung ke kamar Nabi. Ada jendela, dibuka Nabi lah jendela itu, disingkapkannya tirai kain. Sahabat pun menengok, dilambaikannya tangannya, tutupnya balik karena dia tak sanggup beberapa hari menjelang meninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan yang tak pernah ditinggalkan Nabi, muwazabah secara terus menerus, diantaranya adalah sholat berjamaah. Itulah mengapa menurut mazhab Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab yang paling kecil, yang paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Menurut mazhab Hambali, sholat berjamaah wajib. Saudi Arabia sejak tahun 1924 sampai sekarang 2022, 2 tahun lagi 100 tahun,
Pemerintahan Saudi Arabia memakai mazhab Hambali. Itulah maka ibu bapak jangan heran kalau kita Makkah ke Madinah, masuk waktu azan, polisi Satpol PP, orang mereka menyebutnya baladia, maksudnya Satpol PP. Haji. Salat, sallu. Wah, beberapa jamaah haji dari Indonesia karena sudah terlambat, takut jauh berjalan, ditangkap, takut digundul, terpaksalah terkurung dalam toko. Udah buka masjid baru balik orang dari masjid, dia balik juga dari masjid, tapi belum sembahyang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengapa mazhab Hambali ini mengatakan sholat berjamaah ke masjid ini wajib? Dalil yang pertama, karena Nabi seumur hidup tak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Dalil yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang meninggalkan sholat berjamaah maka istahwadzat alaihi musyayatin, ancaman. Dalam hadis kalau ada ancaman berarti makna lil wujub. Apalagi ancamannya di situ adalah kalau di suatu kampung itu sholat berjamaah ditinggalkan, maka satu kampung itu mereka diganggu setan. Maka jangan heran RT-nya kesetanan, RW-nya kesetanan, kades-kadusnya kesetanan, lurahnya kesetanan. Nah, Pak Camat jangan sebut ada pula di sini. Gara-gara meninggalkan sholat berjamaah. Nabi selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Sesudah itu Nabi pun menghadap ke belakang. Jadi Ustaz Somad habis sholat menghadap ke muka, kenapa Ustaz tak menghadap ke belakang? Nabi menghadap ke belakang itu, banyak juga imam sekarang habis sholat dia menghadap ke belakang tapi menunduk. Karena dia grogi ditengok makmum. Nabi dulu habis sholat nengok ke belakang itu memeriksa satu-satu. Asyahidun fulan, asyahidun fulan, asyahidun fulan. Mana si fulan, mana si fulan, mana si fulan. Kenapa tak datang sembahyang berjamaah? Itu maka saya tak menghadap ke belakang tadi. Siapa yang mau saya tanya? Bukan saya kenal. Asyahidun fulan. Kata Nabi, layan tahiyanna. Mereka yang sembahyang di rumah tak ke masjid, layan tahiyanna, jangan ulang lagi. Kalau kalian ulang balik perbuatan ini, la uharriqanna alaihim buyutahum, ku bakar rumah kamu, kata Nabi. Nabi itu orangnya lembut, baik, tak pernah mengamuk, tak pernah marah, wajahnya senyum. Tapi kalau udah cerita tentang sholat berjamaah, la uharriqanna alaihim buyutahum, akan ku bakar rumah mereka. Sebelah kiri makam Nabi, pintu yang pertama sebelah kiri kalau kita menghadap kiblat namanya Babul Baqi. Karena keluar dari situ langsung tembus ke pemakaman Baqi. Di belakang Babul Baqi namanya Babu Jibril. Karena malaikat Jibril selalu datang dari arah situ. Di belakang Babu Jibril ujung namanya Babun Nisa. Babun Nisa itu bukan dibuat sekarang. Babun Nisa dari dulu. Siapa yang lewat dari Babun Nisa, laki-laki ditangkap Umar, dicambuk. Laki-laki tak boleh masuk dari Babun Nisa. Apa artinya? Bahwa di Masjid Nabawi ada Babun Nisa, menunjukkan perempuan sholat ke masjid. Perempuan sholat ke masjid. Dalil yang kedua, kata Nabi SAW, khairu sufufir rijal, sebaik-baik sop laki-laki di muka, sebaik-baik sop perempuan di belakang. Mana sop laki-laki yang paling baik? Yang paling muka. Mana sop perempuan yang paling baik? Paling belakang. Kenapa perempuan sop paling belakang itu paling baik? Karena itulah sop yang paling jauh dari laki-laki. Perempuan paling jauh dari laki-laki itulah yang paling baik. Menunjukkan ada sop perempuan. Seandainya tak ada sop perempuan, pasti kata Nabi, sebaik-baik sop laki-laki di depan, yang perempuan pergi balik. Itu menunjukkan ada sop perempuan. Dan perempuan di zaman Nabi itu kalau pulang dari sholat, mereka menutupi badan mereka sampai tak dikenali laki-laki. Mereka menutupinya bimurutihinna, dengan kain panjang. Jadi kalau ada orang mengatakan ini pakai telekung, pakai mukena, ini tradisi orang Indonesia aja nih, itu ijtihad ulama. Karena kalau tak dipakaikan telekung mukena, macam mana dia menutupi badannya? Kalau sudah ditutup pakai telekung mukena, ditutup pula pakai masker, maka jamaah tak bisa mengenalinya. Silap-silap salah sapo tersapo bini orang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Imam Nawawi, perempuan ke masjid
hukumnya jaiz boleh, tapi kalau menimbulkan fitnah baik tak usah. Perempuan ke masjid kalau tidak pakai harum-haruman yang berlebihan. Karena kalau sampai perempuan memakai parfum berlebihan, tercium sama laki-laki, terhukum dengan hukum zina. Sampai belah baunya tercium imam, sampai hilang ayat imam. Jangan sampai. Tapi bau-bau busuk pun Nabi tak suka. Apa kata Nabi? Man akala basolan, siapa yang makan bawang merah, au sauman bawang putih, falyatazil masjidana. Siapa yang makan bawang merah, bawang putih, jangan dekat-dekat masjid kami. Kenapa? Karena baunya. Inna syaitana yata'adza, setan pun tersakiti dengan bau busuk. Makanya Nabi mengatakan laula ala syuqa ala ummati, kalau tak memberatkan bagi umatku la amartuhum bisiwak, kusuruh mereka bersiwak, bergosok gigi inda kulli salat. Mau salat gosok gigi, bersiwak. Maka sebagian saudara-saudara kita meletakkan siwak itu di kantong depan. Sawus-subuk, luruskan sok. Siwak. Mengambil sunnah Nabi Muhammad SAW. Orang sekarang di kantong bukan siwak, handphone. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanya, "Mengapa kita sholat berjamaah ke masjid?" Terserah, terlepas dari ikhtilafnya, karena perbuatan itu sunnah yang tak pernah ditinggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pula orang sekarang mengaku sudah sampai maqam hakikat ma'rifat, tak lagi datang ke masjid. Kau tak ke masjid? Itu masjid tuh orang-orang syariat, kulit-kulit buku aja tuh. Kita kalau udah sampai ke maqam hakikat ma'rifat, tak perlu lagi ke masjid. Tak ada maqam yang lebih tinggi daripada maqam Nabi Muhammad SAW. Nabi tak pernah meninggalkan sholat ke masjid. Siapa yang mengatakan ada yang lebih tinggi daripada Nabi Muhammad SAW, diulang syahadatnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Karena di antara manusia ini banyak yang jadi nabi, tapi sikit yang jadi rasul. Di antara yang rasul, sikit yang jadi ulul azmi. Di antara ulul azmi, puncaknya adalah sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa dzukhrina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang lebih tinggi daripada Nabi Muhammad? Nabi tak pernah meninggalkan sholat berjamaah ke masjid. Dengan kol sholat berjamaah ke masjid, tak tinggal tahiyatul masjid, dijamin 100%. Masuk ke masjid, tahiyatul masjid. Idza dakhala ahadukumul masjidah, kalau kamu masuk masjid, fala yajlis, jangan duduk, hatta yusalli rak'ataini, sampai sholat sunat 2 rakaat. Usolli sunnatan tahiyatul masjid raka'ataini lillahi ta'ala. Ustadz, kalau kami sampai ke masjid waktu iqamat tinggal 2 menit, tak cukup 4 rakaat, kami buat qabliyah subuh atau tahiyatul masjid? Kalau dibuat tahiyatul masjid tak dapat qabliyah subuh, tapi kalau dibuat qabliyah subuh dapat tahiyatul masjid. Saya ulang sekali lagi, kalau dibuat tahiyatul masjid tak dapat qabliyah subuh, tapi kalau dibuat qabliyah subuh otomatis dapat tahiyatul masjid. Tapi jangan gara-gara ini terlambat terus. Seelok-eloknya adalah fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Itulah orang yang mengikatkan dirinya dengan jihad fisabilillah. Siapa itu? Kita menunggu waktu. Duduk kita menunggu waktu itu. Ustadz Somad ini pandai berceramah aja. Perasaan tadi Ustadz datang itu kan was azan. Saya sudah mandi, sudah sholat, sudah saya menunggu waktu. Dari tadi saya menunggu di atas, duduk. Saya tanya, udah berangkat kita? Tunggu lagi Pak Ustadz, masjid dekat, nanti aja. Saya menunggu waktu. Bukan saya terlambat. Saya udah bangun dari jam-jam berapa tadi. Nah, jadi baiknya kita mandi, bersih. Sudah itu sembahyang sunat dulu di rumah. Nabi SAW itu sholat sunatnya dalam rumah. Lalu sesudah waktu Nabi sholat qabliyah. Sesudah itu datanglah Bilal bin Rabah mengetuk pintunya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya, boleh saya iqamat ya Rasulullah, kata Bilal. Silakan qomat. Jadi zaman dulu yang menyuruh qomat itu Rasulullah. Zaman sekarang yang menyuruh qomat jam dinding. Ada jam itu yang bisa menyuruh qomat. Tet, 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 artinya qomat. Kenapa jam dinding menyuruh Bilal qomat sekarang?
Karena banyak juga di beberapa masjid yang berkuasa itu emak-emak di belakang. Qomat kata dia. Barulah qomat. Akhirnya berkelahi, maka gara-gara berkelahi manusia ini bisa didamaikan berkelahi yang mendamaikannya lampu. Contohnya apa? Di jalan, asal mati lampu merah berkelahi orang. Hidup lampu merah selesai. Bahkan saya pun pernah ceramah di masjid dikasih pakai lampu kuning, merah, hijau. Saya tanya pengurus masjid, ini bekas MTQ atau gimana? Enggak Pak Ustaz, ini memang kami pasang karena banyak ustaz-ustaz yang berceramah saking enaknya kelewatan jam. Nah, jadi kami pasang, asal lambat sedikit hidup lampu kuning. Gitu. Tapi kalau orang dengar ceramah Ustaz Somad, dijelaskannya dari awal. Ceramah saya 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Pengajian kita insya Allah sampai waktu maghrib jam 5.50. Kenapa? Supaya orang tahu berakhirnya kapan. Karena tak semua orang senang pengajian. Ada juga orang terjebak dia di pengajian. Dia tak tahu ada pengajian, sholat ke masjid, tiba-tiba datang protokol, kita pengajian. Azab nih kata dia. Jadi dalam hati dia, kapanlah berakhir azab penderitaan ini. Jadi perlu kita jelaskan, kalau kultum kuliah 7 menit, kulibas kuliah 15 menit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan sholat berjamaah pasti tak tinggal tahiyatul masjid. Dengan sholat berjamaah tak tinggal qabliyah subuh. Raka'atul fajri 2 rakaat qabliyah subuh khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya.